Ya, oke, kita lanjut ke soal nomor 8 ya, diperhatikan soalnya. Diketahui f(x) sama dengan akar dari x kuadrat dikurang x tambah b, jika f1 sama dengan f aksen 1 sama dengan 2, maka berapakah nilai dari a tambah b? Ini kita bisa pasangkan dulu ya, ini f1 pasangannya 2, nanti kita kerja juga f aksen 1 sama dengan 2. Nah, untuk f1 berarti kita ganti x-nya dengan 1 ya, tinggal kita masukkan ke sini, berarti akar dari x kuadrat berarti 1 kuadrat ya, 1 dikurang a dikali 1a ditambah dengan b sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita pangkat duakan masing-masing ruas ya, supaya hilang akarnya, berarti jadinya 1 kurang a ditambah dengan b sama dengan 4, berarti minus a tambah b sama dengan satunya pindah ruas, 4 kurang 1, 3. Oke, nah sekarang untuk f aksen 1 sama dengan 2. Ini aksen ini simbol turunan ya teman-teman. Masih ingat bagaimana cara siluman untuk menurunkan akar? Oke, kita simbolkan ke akar kotak-kotak. Berarti kotak-kotak ini isinya dalam akar. Nah, cara menurunkannya itu kotak-kotaknya dulu diturunkan. Seperti ini aksen. Kemudian selalu dibagi dengan 2 akar dari kotak-kotak. Oke. Nah, berarti ini kalau kita turunkan, x kuadrat turunannya adalah 2x dikurang dengan ax turunannya a, kemudian b ini turunannya 0, karena dianggap sebagai konstanta. Per 2 akar dari x kuadrat dikurang dengan ax ditambah dengan b sama dengan 2. Kita samakan 2 ya. Nah, ganti x-nya dengan 1. Berarti 2 dikali 1, 2. 2 dikurangi dengan a per ya 2 akar dari 1 kuadrat 1 ya, dikurang dengan a ditambah dengan b. Oke, sama dengan 2. Nah, sekarang ini bisa kita kali silang. Atau ini 1 kurang a tambah b, kita bisa ganti dengan 4, karena sudah ada nilainya tadi di sini. Itu bisa ya. Jadinya 2 dikurang a, kita sambil kali silang ya, kita kali ke atas di sini. Berarti 2 dikali 2 ini dikali dengan akar 4. Karena ini kita ganti nilainya dengan 4. Nah, berarti 2 dikurang a, akar 4 kan 2 ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti minus a di sini, 8 kurang 2 itu 6. Jadinya a adalah minus 6. Oke, berarti dari sini kita peroleh b-nya, kita ganti ya. Ganti a-nya dengan minus 6, berarti minus 6 positif, tambah b sama dengan 3. Berarti b-nya sama dengan 3 dikurangi 6 itu minus 3. Jadi tinggal dijumlahkan a tambah b minus 6 tambah minus 3 itu minus 9. Oke, next nomor 9 ya. Coba diperhatikan di sini soalnya. 3 bilangan real a, b, dan c dengan c kurang dari a membentuk barisan geometri. Yang hasil jumlahannya itu adalah minus 14. Dan hasil perkaliannya adalah 216. Maka nilai c adalah berapa? Ini kita bisa misalkan dulu ya. Kita bisa misalkan a, b, dan c ini kan suku pertama ya. Suku pertama itu katakanlah kita misalkan a per r. A yang di sini tidak sama dengan a yang di sini ya. Kalau a, b, c ini hanya simbol dari bilangan barisan geometri, sementara a dan r ini adalah yang biasa digunakan dalam suku ke n, yaitu a dikali r berpangkat n kurang 1. Oke? Mungkin bisa dipahami. Kemudian suku kedua ini atau b ini kita misalkan dengan a, dan c ini kita misalkan dengan ar. Oke. Biasanya seperti ini ya teman-teman, dalam pemisalan barisan geometri yaitu ar, a dengan ar. Bisa juga bisa juga kita misalkan begini, ar dengan ar pangkat 2. Sama saja ya nanti. Oke. Nah, coba ini kita manet. Nah, sekarang coba diperhatikan. Jumlahannya sama dengan minus 14 dan hasil kalinya 216. Coba kita langsung ke hasil kalinya. Berarti a per r dikali dengan a dikali dengan ar itu sama dengan 216. Nah, berarti otomatis r-nya langsung habis. A kali A berarti a pangkat 3 sama dengan 216. Berarti di sini kita dapat a-nya sama dengan 6 ya. Artinya berapa kali berapa kali berapa sebanyak 3 kali itu dapatnya 216, yaitu a-nya sama dengan 6. Bisa ya?
Nah, sekarang itu tinggal kita masukkan ke sini. Oke, berarti kita memperoleh barisan ini menjadi 6 per R, koma 6, koma 6 R. Nah, di sini kan jumlahannya sama dengan minus 14. Nah, kita coba jumlahkan. A per R, ya 6 ya maksud saya. Ini belum bisa move on dari A. 6 per R ditambah dengan 6 ditambah dengan 6R, ini sama dengan minus 14, diketahui ya. Nah, kalau bisa kita hapus dulu R-nya ya teman ya. Kita menghindari penyebut, kita kali R semua. Berarti ini akan menjadi 6 ditambah dengan 6R ditambah dengan 6R kuadrat sama dengan minus 14R. Kita jadikan dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadinya 6R kuadrat. Kemudian ini pindah terus ke kiri. Jadi 6R ditambah dengan 14R. Jadinya 20R. Ya. Ditambah dengan 6 sama dengan 0. Bagus mungkin kalau kita sederhanakan dulu sebelum kita faktorkan. Masing-masing bagi 3. Jadi 6 bagi 2, 3 ya. Kemudian 20 bagi 2 itu 10R. Ditambah dengan 6 bagi 2, 3 sama dengan 0. Faktornya ini adalah 3R ditambah dengan 1. Dengan R ditambah dengan 3 sama dengan 0. Ya. Ini kita peroleh R-nya sama dengan minus sepertiga. Kemudian ini kita peroleh R sama dengan minus 3. Nah, dari sini kan ditanyakan nilai C. C itu adalah AR. Berarti, nah di sini C sama dengan AR. Karena di sini R-nya ada 2 ya. Berarti kita nanti dapatkan 2 nilai C. Yang mana saja yang sesuai dengan pilihan, maka itulah jawabannya. Anda kan di sini diketahui 6 ya. Berarti 6 dikali R-nya min sepertiga. Ini kita dapat di sini minus 2 ya. Kemudian untuk yang di sini C sama dengan AR hanya 6, R-nya minus 3, berarti dapatnya min 18. Oh, ternyata di sini ada 2 nilai C yang kita dapat ya, dan semuanya ada di opsi. Tapi kita harus bandingkan dengan yang di sini ya. Katanya kan di sini C-nya itu harus kurang dari A. Berarti kita harus cari nilai A yang di sini. Nilai A di sini sendiri itu adalah AR. Berarti untuk A di sini, AR kita gunakan yang rumus yang di sini. A-nya 6 dibagi dengan min sepertiga, itu dapatnya min 18 ya. Kemudian kalau kita gunakan A-nya 6 dan R-nya min 3, berarti dapatnya A-nya adalah minus 2 ya. Berarti nilai C di sini kalau kita ikut yang C kurang dari A, yaitu yang memenuhi adalah yang min 18 ya, yang delta. Karena min 18 ini kurang dari minus 2. Sementara yang di sini minus 2 ini lebih dari min 18. Semoga bisa dipahami ya untuk nomor 9 ini ya teman-teman. Nanti kalau misalkan belum paham, coba diputar ulang videonya mulai dari yang di sini ya, mulai dari yang di sini. Oke, nah kita lanjut dulu nomor 10 ya, diperhatikan. Nomor 10 ini merupakan soal tentang operasi matriks. Diperhatikan jika A 1 X, Y, Z dan K merupakan skalar, sehingga A ditambah dengan K dikali A pangkat T itu transpos. Transpos itu adalah perubahan matriks dari baris menjadi kolom. Sama dengan min 1, min 7, 5 dengan minus 2, maka X tambah Y tambah Z adalah berapa? Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja di sini ya, teman-teman. Ikuti yang di sini. Jadi A-nya itu 1X, Y, Z ditambah dengan K. K ini berarti kita A pangkat T ya. Kita ubah dulu. 1X ini menjadi kolom seperti ini. Kemudian Y, Z. Oke, sama dengan di sini min 1, 5, min 7, min 2. Nah, sekarang kita kali ke dalam ya. 1 ditambah dengan K dikali 1 K. Kemudian X ditambah dengan K dikali Y berarti KY. Kemudian Y ditambah dengan K dikali X, KX. Kemudian di sini Z ditambah dengan K dikali Z berarti KZ. Sama dengan min 1, 5, min 7, min 2. Nah, sekarang kita bisa operasikan yang bisa dioperasikan. Yang pertama ini dulu ya, 1 tambah K sama dengan min 1.
kita bisa peroleh nilai K dari sini. Berarti K-nya ini min 1 kurang 1 itu min 2. Nah, sekarang kita bisa ambil ini X tambah KY. X ditambah dengan KY, K-nya itu kan min 2 ya. Min 2Y, pasangannya adalah 5. Nah, sekarang ini juga kita bisa ambil KX tambah Y atau Y tambah KX. Tapi kita kasih ke depan ya, yang X-nya. K-nya itu min 2, jadi min 2X ditambah dengan Y sama dengan pasangannya minus 7. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi. Ya, boleh bebas ya, yang mana mau dihilangkan. Katakan X-nya mau dihilangkan berarti kali 2. Jadi 2 di sini. Ini 2X ditambah, dikurang ya. 2 kali 2, 4. Sama dengan 10. Ini tetap saja ya, tidak berubah. Ditambah dengan Y sama dengan minus 7. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Ini kita coret ya. Minus 4 ditambah dengan 1 itu minus 3Y. Kemudian 10 tambah min 7 itu 3. Jadi Y-nya dapat minus 1. Oke, bisa ya. Nah, berarti tinggal dicari Z-nya. Untuk dicari Z-nya kita pasangkan ini dengan yang di sini. Jadi Z ditambah dengan K-nya min 2 ya. Berarti min 2Z sama dengan min 2. Pasangannya min 2. Z, ya ini kan 1 ya. 1 tambah min 2 berarti min 1. Min 1Z sama dengan min 2. Berarti Z sama dengan 2. Dapat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Oh, ternyata X-nya belum ada, maaf. X-nya ini kita masukkan ke sini ya, teman-teman. Ganti Z-nya dengan min 1. Nah, di sini berarti X, Y-nya ganti min 1, min 2 dikali min 1, positif 2, sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 kurang 2, itu 3. Sudah, wah. Jadi X tambah Y tambah Z. X-nya 3 ditambah dengan Y-nya min 1, ditambah dengan Z-nya 2. 3 tambah min 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jawabannya Braho. Ya, semoga bisa dipahami ya. Next, nomor 11. Oke. Nomor 11 ini tentang trigonometri. Untuk mengerjakan ini, teman-teman, harus ingat kembali aturan sudut berelasi. Ya, ini aturan sudut berelasi. Sin Pi tambah alfa, sin Pi tambah alfa, ini sama saja dengan min sin alfa. Kemudian, sin 90 ya, ini kan Pi-nya kan 180, gitu ya. 180 bagi 2 itu 90. Jadi sin 90 tambah alfa, itu sama saja dengan cos alfa. Per tangan alfa. Nah, tidak bisa kita dapatkan sin cos tangannya ini kalau kita tidak masukkan ke dalam segitiga siku-siku. Ya, ini kita masukkan ke segitiga siku-siku ya. Kita gambar dulu. Ya, misalkan di sini. Oke. Nah, katakanlah di sini sudutnya alfa. Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan miring dalam segitiga siku-siku. Berarti di sini sampingnya ya adalah 1. Kemudian miringnya adalah 3. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, ini kita dapatkan yaitu 3 kuadrat dikurang dengan 1 kuadrat, yaitu dapatnya akar 8. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi 2 akar 2. Nah, tinggal kita masukkan ke sini ya, teman-teman. Berarti sin alfa yaitu 2 akar 2 per 3. Tapi ada minusnya. Jadi minus 2 akar 2 per 3 ditambah dengan cos alfa itu sepertiga. Per tangen alfa itu 2 akar 2 per 1. 2 akar 2 saja ya kita tulis. Nah, sekarang ini kita bisa gabung ya karena sudah sama penyebutnya. Bisa ditulis seperti ini. Jadinya min 2 akar 2 ditambah dengan 1, penyebut 3 itu bisa dikasih ke bawah. Jadinya 3 dikali 2 akar 2. Nah, sekarang kita rasionalkan. Kita rasionalkan ya, dikali dengan sekawan. Min 2 akar 2 ditambah dengan 1 per, di sini 3 kali 2, 6. 6 akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Ini kita kali min 2 akar 2 dikali akar 2 berarti
akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4 ya, akar 4 itu atau 2. Berarti min 2, atau saya tulis dulu ya supaya jelas, ditambah dengan 1 kali akar 2 per ya 6 dikali akar 4 seperti ini, akar 2 kali akar 2. Akar 4 ini 2, 2 dikali min 2 itu min 4 tambah dengan akar 2, kemudian akar 4 2 dikali 6 itu 2, 12. Jawaban tepatnya adalah alfa, ya. Oke, dalam kondisi terbalik ya, ini kan sama saja. Next nomor 12, coba diperhatikan soalnya di sini. Nah, nomor 12 ini adalah tentang kaidah pencacahan ya, atau aturan perkalian. Dari angka 0, 1, 2, 3, sampai 9 disusun bilangan ratusan, sehingga tidak ada angka yang muncul secara berulang. Peluang bilangan yang terbentuk yang merupakan kelipatan 5. Peluang ya, kalau peluang berarti kita harus cari dulu nilai himpunan semestanya. Nah, tapi ini kita boleh fokus dulu cari bilangan-bilangan berapa saja yang merupakan kelipatan 5. Dan bilangannya itu harus ratusan. Berarti kita harus buat seperti ini, teman-teman ya. Coba saya rinci dari ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kelipatan 5 itu berarti yang diperhatikan adalah angka satuannya. Angka satuannya itu kalau kelipatan 5 yaitu 0 dengan 5. Berarti kita harus pecah di sini. Untuk yang satuan 0 dengan yang satuannya 5. Yang satuannya 5 ya. Oke. Nah, berarti di sini hanya satu angka, di sini juga satu angka. Yang pertama, katakanlah misalkan kita ambil angka 0. Berarti ratusannya ini ada 9 angka yang bisa. Kemudian kita lagi ambil satu angka, berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka yang bisa menempati puluhannya. Nah, begitupun dengan opsi yang kedua. Katakan ini saya hapus dulu. Nah, saya ambil angka 5 untuk menempati satuannya. Berarti ratusan di sini itu ada 0, tidak boleh ratusan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka yang bisa menempati ratusannya. Katakanlah saya ambil angka 1, berarti puluhannya ini sudah bisa 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka yang bisa. Berarti ini kita kali 9 kali 8 kali 1, 72. Kemudian 8 kali 8 itu 64. Nah, kemudian untuk menentukan himpunan semestanya atau NS-nya itu menggunakan ratusan juga ya. Nah, kalau ratusan di sini itu kita abaikan dulu yang kelipatan 5 ya. Kita langsung perhatikan ratusannya. Untuk menempati ratusan ini ada 9 angka yang bisa ya, kecuali 0. Tidak boleh angka 0 sebagai ratusan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian coba saya hapus dulu ya. Ini ya dengan yang 5. Nah, kemudian katakanlah kita ambil satu angka, 1 misalkan. Berarti untuk puluhan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, ambil lagi satu angka, berarti tinggal 8. Ini kita kalikan 9 kali 9 kali 8, dapatnya 648. Berarti peluangnya untuk kelipatan 5 itu jumlahnya ini 72 tambah 64 itu 136 ya. 136 dibagi dengan himpunan semester 648. Kita bagi ya, masing-masing dibagi 8. Ini dapatnya 81. 136 dibagi 8 dapatnya 17. Bravo. Ya, semoga dipahami ya untuk nomor 12 ini. Next nomor 13. Coba dilihat dulu. Diberikan bilangan positif M dan N. Jika MX tambah NY sama dengan 1, maka nilai maksimum dari XY adalah berapa? Ini kita bisa menggunakan asas bagi rata ya. Karena ini kan penjumlahan MX tambah NY sama dengan 1. Berarti ini kurang lebih harus sama dengan 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Berarti supaya menghasilkan 1/2 ini, X-nya harus diganti dengan 1/2M. X-nya diganti dengan 1/2M. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 1/2N. Supaya menghasilkan 1/2 ya teman-teman.
Berarti tinggal dikalikan 1/2N dikali dengan 1/2N, jadinya 1/4NN, alfa. Oke, dua nomor terakhir ya, nomor 14. Coba diperhatikan. Jika log jika 9 log X kurang 1 kuadrat dikurang 9 log X kurang 1 kuadrat sama dengan A mempunyai tepat satu penyelesaian, yaitu X sama dengan B. Maka berapakah nilai dari A tambah B? Ini kita ubah dulu ya teman-teman. Bagus kalau kita sederhanakan dulu ini ya. Seperti ini kurang lebih. 9 log X kurang 1 berpangkat 2. Kemudian ini dikasih ke depan menjadi koefisien 9 log X kurang 1 dikurang dengan A sama dengan 0. Nah, katakanlah 9 log X kurang 1 ini dengan variabel lain yaitu P, maka ini menjadi P kuadrat dikurang 2P dikurang A sama dengan 0. Mempunyai tepat satu penyelesaian, berarti syaratnya itu diskriminannya 0. Yaitu B kuadrat dikurang dengan 4AC sama dengan 0. B-nya adalah koefisien yang ini, minus 2 ya. Minus 2 pangkat 2 dikurang 4 kali. A-nya adalah koefisien yang pangkat 2, 1. Dan C-nya di sini adalah minus A sama dengan 0. Nah, kita dapat ini 4, ini positif 4A sama dengan 0. 4A sama dengan minus 4, berarti A-nya di sini dapatnya min 1. Nah, boleh kita kembalikan ke sini ya. Kita kembalikan dulu ke persamaan yang di atas di sini. Oke, ini boleh juga di sini. Jadinya P kuadrat dikurang dengan 2P dikurang A, hanya min 1, berarti positif 1 sama dengan 0. Faktornya P kurang 1, P kurang 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh P sama dengan 1. P-nya ini kan tadi pemisalannya 9 log X kurang 1 ya. Seperti ini. Oke. Nah, berarti ini bisa saja sama dengan X kurang 1, 9 pangkat 1, 9. Dapatnya X sama dengan 9 tambah 1 itu 10. Berarti inilah nilai B. Nilai A-nya juga sudah kita dapat min 1. Berarti A tambah B min 1 ditambah dengan 10 dapatnya adalah 9 delta. Oke, nomor terakhir ya. Ini jumlah 3 suku pertama barisan geometri adalah 91. Jika jumlah ketiga dikurangi 13, maka ketiga bilangan tersebut membentuk barisan aritmetika. Suku pertama barisan tersebut adalah berapa? Nah, ini kita bisa misalkan seperti ini. Kita bisa misalkan barisan geometrinya itu adalah A, AR dengan AR pangkat 2. Ya. Nah, di sini kan dikatakan jumlahnya sama dengan 91. A ditambah dengan AR ditambah dengan AR kuadrat sama dengan 91. Ya, ini bisa kita sederhanakan dulu ya menjadi A. Ini keluar A-nya berarti tinggal 1 tambah R tambah R kuadrat sama dengan 91. Ini kita bisa pakai coba-coba ya teman-teman. Kira-kira berapa kali berapa? Berapa kali berapa sama dengan 91. Kan yang dikatakan kan di sini suku pertamanya ya atau A. Nah, misalkan kita langsung tembak A-nya di sini adalah 13. Ya. Katakanlah A-nya di sini kita ambil 13. Berarti kira-kira 13 dikali berapa dapat 91? Maka di sini harus 7 ya. Karena 13 dikali 7 dapat 91. Nah, bagaimana caranya supaya ini menghasilkan 7? Ya, kita ganti R-nya dengan 2. Coba kita uji. 2 kuadrat 4. 4 tambah 2, 6. Tambah 1, 7. Berarti sama. Nah, dari sini kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 13. R-nya adalah 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini ya. Suku pertama barisan tersebut adalah 13 dan R-nya 2. Ini sebenarnya sudah dapat ya jawabannya. Tapi kita harus uji juga kebenarannya ya teman-teman. Kita di sini uji apakah jika suku ketiga dikurangi 13, apakah dia membentuk barisan aritmetika. Nah, begini maksudnya. A, AR, AR kuadrat dikurang 13, apakah ini merupakan barisan aritmetika? Kita uji saja ya. Kita tinggal masukkan di sini. A-nya kan 13. Kemudian AR ini 13 kali 2 itu 26, AR kuadrat berarti 13 dikali 4. Coba kita cakar dulu ya. 3 dikali 4, 12, ini 52.
52 dikurang 13 ini 12 dikurang 3 9, ini 4 kurang 1 3, 39. Nah, ini berselisih 13, ya. Ini juga berselisih 13. Berarti membentuk barisan aritmetika karena selisihnya sama, ya. Oke, jadi benar bahwa suku pemisalan tadi kita itu yang mendapatkan A-nya atau suku pertamanya itu 13. Oke teman, saya kira ini adalah pembahasan ya, dua bagian ini pembahasan dari tryout kemarin yang 15 nomor ya. Semoga video ini sangat membantu kalian semua untuk persiapan menghadapi UNBBM tahun ini dan bisa lolos di jurusan favoritnya masing-masing. Oke, kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi tryout di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.